Roy Suryo ini semakin lama semakin banyak mengingkari apa yang dia katakan. Lupa atau apa, yaitu kami tidak tahu. Yang pasti, Bonatua Silalahi mengatakan etikanya bermasalah, ya. Etikanya bermasalah. Yang lebih mengerikan lagi pernyataan daripada Faisal Assegaf yang mengatakan ini peneliti apa ya? Peneliti gadungan, kata Faisal Assegaf. Bukan kami yang mengatakan ya. Kami hanya mengkoreksi bahwa gelarnya ada bermasalah ya, yang seharusnya itu didiskualifikasi ya. Nah, kenapa bisa sampai begini? Mari kita simak apa-apa yang telah terjadi. Kalau saya diundang sebagai ahli untuk bicara dalam dua ilmu saya, itu jumlahnya mungkin tak terhitung ya. Karena saya ini sudah menjadi peneliti sejak sekitar 25 tahun yang lalu. Ya. Multilinier ilmu saya. Jadi bukan hanya ilmu satu saja, ilmu kedokteran, tetapi multilinier. Karena itu maka saya mendedikasikan diri saya untuk belajar dengan sangat susah payah menempuh 2 bidang doktoral. Untuk apa? Untuk bisa membantu menjawab permasalahan yang ada di negara ini. Semua sepenuhnya dengan dana pribadi. Saya sudah melampaui itu, Mas. Pak, Mas. Posisi saya ini sudah jadi gurunya orang-orang yang membutuhkan jurnal-jurnal itu. Ya, karena itu, maka saya sudah beranjak. Kalau dalam bahasa penelitian ini, saya ada di dalam wilayah sebagai oracle. Oracle itu seperti oracle-oracle di masa lalu, 2500 tahun yang lalu, namanya Plato, Socrates, ya, Galileo. Itu mereka mentahbiskan karyanya, itu bukan lagi pada jurnal-jurnal, tetapi pada buku-buku seperti ini. Ya, buku saya ini, insya Allah ada 40 buku ya, yang sudah terbit ada 5 ya. Satu buku ini ada 2000 jurnal. Satu buku ini ada 2000 jurnal. Kalau seandainya ya, satu buku ini kalau mau diterbitkan dalam jurnal itu bisa 2000 jurnal. Jadi ini penting untuk semuanya. Saya belum pernah menggunakan ijazah saya S3 untuk tujuan publik. Jadi sebenarnya orang-orang ini yang sekarang lagi ribut resek ini ya, iya, ini salah gitu. Karena Kenapa? Mas Roy tidak menggunakan itu. Tidak menggunakan itu untuk kepentingan publik. Saudara ini bisa diterangkan ahli di bidang apa? Ya, pada pokoknya. Saya selama ini lebih menekuni bidang yang disebut sebagai telematika. Telematika adalah kependekan dari telekomunikasi, media, dan informatika. Sidang Citizen Lawsuit Solo 18 Februari 2026. Itu nama saya di situ. Dr. Adam Terosonya, Magister Kesehatan. Dr. Adam Terosonya, Dr. Adam Terosonya. Ini cuma satu kok. Iya. Yang aslinya? Nah itu kan kebakaran. Ini aja sudah maksimal bisa tak selamatin Mbak ketika rumah kebakaran. Nah, nanti saya ini ya Pak. Boleh, ini dibuatkan. Nanti Bapak yang di surat pernyataan ini sama originalitas nanti saya tempeli pakai materi asli. Boleh, Bapak tanda boleh. tangan Ya, bahasa siap, ya. siap. Tanda tangan ya. Jadi Iya, formnya itu iya. Kalau dia satu paket itu yang saya kasih Bapak. Nah, ya itu. Nah, ya itu yang kebakaran di kamar. Tinggal ini, Bu. Iya. Untung masih ada ini. Ya. Intinya moga-moga gak ada masalah ya, Mbak Eli ya. Ada orang yang ngeributin soalnya kurang kerjaan itu. Yang jelas Mas Roy Suryo menyampaikan bahwa dokumen yang lain itu terbakar. Jadi hanya itu yang bisa dia selamatkannya. Rumah Mas Roy Suryo terbakar. Ini rumah kapan? Kejadiannya kapan rumahnya Mas Roy Suryo ini kebakaran ya.
Dan ini menarik ya untuk mencoba untuk melakukan verifikasi ya bahwa kapan ya kejadian itu, di mana ya, dan seterusnya ya, itu nanti coba kita dalami. Jadi kalau kita lihat perjalanan studi Mas Roy Suryo ini memang agak membingungkan kita, tetapi sekali lagi ranah itu pasti bisa dijawab oleh Mas Roy Suryo dan UNJ. Nah, tinggal bagaimana ya, jangan sampai nanti data kebakarannya Mas Roy Suryo ini justru menjadi pintu baru untuk orang kemudian menelisik kapan tempat di mana dokumen yang Mas Roy Suryo sebutkan kebakaran itu disimpan, apakah di rumah yang mana, rumah yang baru atau rumah yang lama, tahun berapa ya. Itu menjadi sesuatu tanda tanya besar ya. Mengapa yang lain terbakar, mengapa yang satu utuh? Apakah itu disimpan secara terpisah atau apa? Kita tidak pernah tahu ya. Yang jelas ini menjadi hal yang menarik untuk kemudian kita bisa ikuti, tidak dalam rangka untuk menyudutkan Mas Roy Suryo, tetapi memastikan bahwa Mas Roy Suryo memang betul-betul ya menempuh suatu proses pendidikan yang baik, yang utuh, yang legal. Ya, sebab kalau itu tidak terjadi secara moral, maka secara moral pula gugurlah sebenarnya upaya untuk mempertanyakan tentang riwayat pendidikan Pak Jokowi atau siapapun ya di negeri ini ya. Sebelum ujian tutup ada seminar hasil, sebelumnya ada seminar proposal, seminar hasil, kemudian ujian terbuka dan wisuda. Itu semua ada. Pada saatnya saya akan tunjukkan semua bukti foto-fotonya. Saya mengikuti ujian akhir atau ujian terbuka itu pada tanggal 23 Februari. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Dan ada saksi yang hadir di sini, yaitu Bu Erliana. Beliau hadir langsung pada saat ujian terbuka. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 di SICC. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 Sentul International Convention Center. Semua ada foto-fotonya. Dan pada saatnya akan saya jelaskan, tentu tidak sekarang. Yang dilakukan oleh Mas Roy katanya Apanya? yang menghina dirinya. Menghina apanya dihina? Ya, coba dilihat siapa yang terhina. Kalau memang dia merasa seperti gambar di kaos saya, udah dia merasa sendiri kan. Saya kan tidak nyebut nama. Saya kan tidak nyebut nama. Iya kan? Tidak. Ya. Mereka ibaratkan yang teriak-teriak itu, ya, itu adalah Taufik Bilpake, kemudian Richard Huta-Julu dan kawan-kawan. Mereka. Mana itu Mas Roy? Agak kurang Mas. Kabeh, ya, mereka itu kabeh. Nah, itu ya. Ketua harian, akulah. Ya, si Billy, ya. Billy itu punyanya Michael yang jaga di luar, yang itu namanya Billy itu ya. Iya, benar ini. Atau Muhsin Taufik Bilpake ini. Si Billy itu nama anjing saya. Yang paling gede itu namanya Billy. Itu nama anjing saya, nama si Billy. Itu nama anjing saya, nama si Billy. Enggak, menurut Bonatua, Pak Bonatua ini, apakah mereka peneliti atau tidak? Mereka peneliti. Nah, kalau mereka peneliti tadi dibilang etikanya nggak ada. Etika orangnya yang sekarang bermasalah, bukan hasil penelitiannya. Bonatua, dia akhirnya mengakui bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa memang peneliti, tapi etikanya bermasalah. Secara etika bermasalah. Anda peneliti, bawa data. Anda peneliti, bawa data. Tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. Itu cara pembelaan yang membuat saya mundur. Alhamdulillah, puji Tuhan, nomor daripada laporan sudah ada ya. Laporan ke Dikti yang pertama, terus yang kedua ini ya ada 2 laporan. Jadi menindaklanjuti apa yang disampaikan Bang Bill tadi ya, bahwa laporan pertama kami adalah terkait kenapa bisa ya Saudara Roy Suryo itu teman saya kuliah ya di Universitas Negeri Jakarta, programnya sama, ilmu manajemen, program doktoral ya. Jadi padahal di peraturan kami yang saya juga mengalami ya, maksudnya merasakan peraturan itu sangat berat ya, sangat berat. Jadi salah satu yang berat itu tidak boleh terpidana ya dalam bentuk pidana apapun ya. Yang pasti kalau sudah berkekuatan hukum tetap maka harus drop out selain daripada beberapa aturan lainnya ya. Nah itu sangat ketat. Saya berdarah-darah untuk menyelesaikan itu. Teman-teman saya yang lain juga berdarah-darah. Bahkan banyak yang DO, banyak yang tidak lulus ya karena peraturan yang begitu ketat. Kenapa Mas Roy Suryo ini bisa diloloskan? Itu pertanyaan kami dan sudah dijelaskan oleh pihak rektorat. Hanya saja pihak rektorat belum menyampaikan secara formal ya. Walaupun kami ada notulen-notulen rapat yang berbentuk rekaman suara ya.
bahwa sudah tegas, jelas itu ya, ada di sana terkesan ya tanda kutip itu kelalaian pihak rektorat, tidak mengetahui, tetapi sudah dibahas di level Kaprodi dan jurusan Kaprodi atau jurusan dan Direktur Pascasarjana sudah membahas. Jadi artinya pada tahun 2023 bulan Mei itu sudah diketahui. Namun ada satu hal, kok bisa ini diloloskan? Itu yang menjadi concern kami ya.